Selintas kata di kepala. Yang golongan darahnya A, orangnya keras kepala. Sagittarius nggak cocok sama Cancer. Kartu yang muncul di tarot Bisa benar-benar kejadian. Gimana menurut Bapak Dikta? Gue tuh paling males sebenarnya bahas beginian tuh. Nggak, apa hubungannya sih orang golongan darahnya A keras kepala? Maksud gue, kalau orang golongan darahnya A gampang terjangkit malaria, nah itu gue masih ada penjelasan ininya biologisnya gitu ya. Cuman orang darahnya A keras kepala, apa hubungannya gitu? Maksud gue nggak ini. Terus Sagittarius nggak cocok sama Cancer. Lo udah gatel kayaknya, udah males. Kata engkong siapa kayak begitu gitu. Gitu. Nggak cocok, nggak ada. Menurut gua ya, tarot. Buat gue sih nggak masuk logika. Tapi nggak tahu buat Manda gimana. Oke. Kalau gue pada masanya kayaknya lumayan dulu. Sempat ada masanya gue kayaknya lumayan percaya deh sama zodiak, tapi ya. Kalau golongan darah gue nggak gitu. Cuman zodiak tuh bahkan sampai ada kejadiannya, aduh tapi ini malu-maluin banget. Dulu tuh sempat ada gue menolak untuk deket sama cowok karena perkara zodiaknya ini. Gue tuh minta kayak temen gue langsung pengen gitu sih. Manda. Emang tapi zodiak, dulu. Ya maksud gue, emang zodiak lu apa sih? Gue Capricorn. Loh, kita sama. Berarti harusnya logis kan, lebih logis Manda, kan? Tanggal berapa? 1. Gue tanggal 10. Tapi katanya Capricorn tuh cocok tau. Kok jadi percaya? Itu benefitnya lo bermain di zodiak. Nyepikin gampang. Nah, lo bilang lo Capricorn juga kan? Iya. Informasi apa yang lo tahu tentang zodiak lo? Gue tuh nggak ngulik kayak gitu bener. Cuman yang gue tahu tuh Capricorn tuh orangnya straightforward, direct. Terus dia orangnya pekerja keras dan dia tuh nggak. Tahu banyak. Tapi gue setuju. Kalau bagus aja setuju. Iya, gue tuh kurang, apalagi Sio ya gitu kan. Sio gue kebo tadi harusnya macan, karena kalau macan tuh 15 Januari harusnya. Oh iya kan belum tahun baru soalnya ya. Jadi gue Sio kebo gitu. Benar. Tapi gue nggak ngulik kayak gitu-gituan sih. Nah padahal nih ini sesuatu yang sering banget kita temuin di tongkrongan teman-teman. Mungkin gue bahkan di situs web mengenai kepribadian. Kalau sekarang tuh orang bahkan udah ada aplikasinya tuh di handphone masing-masing tuh ngomongin, bahkan mencocokkan tanggal lahir. Moonshine tuh iya kayak istilahnya apa sih, ada yang bintang-bintangnya tuh, belakangnya bintang gitu. Iya. Kali ini gue Dikta dan gue Manda. Kali ini akan membahas suatu topik dan melihatnya melalui lintas generasi dan lintas perspektif dari kami berdua dan dimanapun kamu berada. Topik kali ini terkait percaya akan ramalan zodiak, golongan darah atau ramalan lainnya, tarot mungkin ya tadi. Itu semua dikenal sebagai efek Barnum yang akan kita bahas lebih dalam dari hari ini. Barnum. Itu kayak bahasa apa ya? Itu kayak bahasa yang di Avatar tau. Toruk Makto Barnum. Kayaknya nyambung ya. Iya kan? Itu kayak bahasa Toruk Makto Barnum. Bener. Mungkin Barnum ini dari dunia Avatar. Oh, makanya orang gak masuk akal, makanya Barnum namanya. Iya kan? Bener gak? Oke, sebelum kita membahas mengenai efek Barnum, lo percaya gak sih sama horoskop? Golongan darah atau ramalan lainnya, Manda? Kalau golongan darah sama ramalan lainnya, golongan darah enggak gitu. Tapi entah kenapa, gue kayak dulu tuh juga punya kebiasaan baca-bacain. Kan biasanya dulu di majalah ada ya, zodiak-zodiak gitu. Dan pada masanya gue tuh percaya banget gitu. Maksudnya dulu tuh sempet kayak, tapi nggak yang bikin gue jadi terpaku gitu sih, enggak. Tapi kayak itu tuh jadi bahasan di antara teman-teman gue gitu. Terus apa ya, kalau misalnya kayak tarot gitu, kayaknya gue ya, kayak percaya nggak percaya, tapi lebih ke karena gue juga takut syirik gitu ya. Jadi syirik. Jadi gue lebih menganggap kalau yang bagus-bagus doa aja gitu. Tapi kalau yang jelek-jelek kayak, jangan deh. Tapi pulang-pulang kepikiran. Enggak deh gitu. Tapi kalau zodiak, horoskop gue masih kayak masih ada lah
Gue kalau zodiak, horoskop gitu-gitu gue gak percaya. Tapi kalau tangan lo dipencet terus bijinya ada 2, anaknya lo ada 2, itu gue percaya. Wah, anaknya 2 nih, iya. Gitu. Terus atau garis tangannya kayak kayak, wah nyambung. Itu gue percaya tuh, kayak gitu-gitu ya. Maksudnya kalau zodiak gak nyambung gitu. Maksud gue zodiak tuh sama aja nih orang. Okay. Nah, ini selintas fakta bermakna. Mengutip dari berbagai sumber, efek Barnum ataupun efek Forer adalah kondisi psikologis saat seseorang cenderung mempercayai atau suatu hal atau prediksi yang samar dan belum benar-benar terbukti keabsahannya. Seseorang yang percaya akan hal ini biasanya yakin dengan gambaran atau ramalan benar dan tertuju padanya secara personal. Ini tuh sebenarnya kayak kasarnya tuh kayak ini tuh satu harapan bagi orang yang hopeless sebenarnya. Iya kan? Gue juga mikirnya karena mungkin kita tuh pada dasarnya senang dikasih harapan ya. Iya, senang banget. Aduh, ini kata zodiak ini gitu. Padahal belum tentu gitu. Ya kan? Ya mana Manda tuh. Nah ya, tapi ada beberapa yang emang kalau lagi disebutin nih misalnya satu ramalan gini, terus ternyata benar-benar cocok banget sama kita gitu, kayak hal-hal yang digambarkan tuh kayak wah ya nih, bener nih gue. Walaupun Capricorn pas gue baca kayak pekerja keras, disiplin. Gue gak merasa disiplin sama sekali. Nah, lo pernah gak ngerasain kayak gitu juga? Kayak lo diterangin sama orang, lo apa dikta Capricorn? Oh, kayak gini. Terus lo setuju gak? Menurut gue gini, apapun yang orang kasih tahu ke kita, apapun. Apapun ya, mau itu ngasal, mau itu enggak. Pasti semuanya pernah kita alamin. Dan pernah kita tahu. Jadi, itu tergantung kita. Kalau kita mau nerima misalnya, lo hari ini akan dapat uang, rezeki lo bagus gitu segala macam. Itu kan informasi yang mau kita terima. Ngerti gak? Makanya kita akan percaya. Orang gitu. juga akan ngasih sesuatu yang lo mau terima ya. Dan kalau informasinya misalnya, kayaknya lo, misalnya nih lo lagi punya pacar. Kayaknya lo secara percintaan lo agak sedikit goyang nih. Nih, namanya kita pacaran ya, pasti kan ada berantem ya. Pasti ntar keinget, oh iya kayaknya berantem. Padahal belum tentu itu gitu. Maksudnya belum tentu. Nah, menurut gue zodiak ini sih, kalau buat gue tuh kayak hiburan aja sih gitu. Tapi ada orang yang nganggap serius ini gitu. Bener-bener setuju sih. Gue juga akhirnya sekarang posisi lebih ke ya udah kalau lagi bagus gitu anggap doa aja. Karena bener kata lo, sebenarnya kalau dipikir-pikir yang dikasih sama zodiak tuh sebenarnya hal-hal yang general juga. General gitu. yang memang orang juga akan pada ngalamin semua gitu. Gak spesifik, belum ada kan zodiak yang minggu ini kamu akan ketemu wanita yang tai lalatnya ada di siku kiri sebelah atas, nggak ada kan spesifik kayak gitu. Kalau kayak gitu gue percaya tuh, langsung tuh gue percaya. Oh nih zodiak nih emang nih jalan gue nih gitu. Tapi kalau secara general, kamu kayaknya akan sedikit menerima hambatan. Ya emang semua tiap hari juga dapat hambatan ya nggak? Bener. Nah ini selintas kata bermakna. Jangan mudah terbuai akan hal-hal manis. Belum tentu hal itu benar, malah justru menjerumuskan. Betul. Checks Lab the best. Nah ini research nih. Checks Lab telah melakukan riset melalui Instagram story lintas makna mengenai hal ini. Dan dari polling yang sudah kita buat, dari 60 orang responden, 6,7% rutin melihat horoskop. Dan sebagainya. Dan sebagainya, sorry. 6,7% rutin melihat horoskop dan sebagainya sehari sekali. 13,3% orang seminggu sekali. 40% orang sebulan sekali. Dan 40% orang setahun sekali. Bahkan ada yang setiap hari ya. Dan dari keseluruhan responden 31% percaya, dari keseluruhan responden 31% percaya akan kebenaran horoskop tersebut. Dan beberapa mengungkapkan rasa percaya maupun ketidakpercayaan mereka seperti berikut. Tanggapan teman lintas makna dari Cynthia Helen V. Waduh, nggak percaya. Menurutku billion people can be ruled by 12 horoscope. Teman gue nih Cynthia. Dari Cynthia. Ini dari Manda. @@pen_adv. Jadinya mendiagnosis seseorang atau kita sendiri hanya untuk belajar nambah wawasan. Tapi mendiagnosis masa dari horoskop sih? Iya, nambah wawasan buku pintar dong, Mas. Betul. Atau iya dong. apa sih buku yang detik-detik? Wikipedia. Iya, itu kan. Repul harusnya. Iya. Nah, wawasan mendiagnosis gitu dong. Wawasan lo jauh mana sih? Dari Sempra. Iya. Aku percaya yang beti doang sih. Oh, MBTI. MBTI itu apa sih? Ini loh yang INFP, ENFJ, lo pernah dengar yang
introvert, extrovert, terus abis itu belakangnya lagi. Tapi emang ada tesnya gitu. Cuman setahu gue itu tes, jadi kayak semacam tes psikologi tapi online. Dan setahu gue sebenarnya MBTI ini juga apa? Valid nggak? Nggak, setahu gue sejauh ini tuh sebenarnya MBTI juga nggak valid. Oh nggak valid itu? Oh itu masih dipertanyakan karena kayaknya emang yang bikin psikotes bukannya? Bukan psikotes. Sebenarnya karena katanya si MBTI ini juga pertanyaannya terlalu general dan kalaupun ada yang lebih panjang nih isi kuesionernya gitu. Dia tuh berbayar, tapi itu pun setahu gue juga yang gue dengar itu sampai sekarang tuh belum valid. Gitu. Aku percaya yang MBTI doang sih awok. Wah ini udah percaya banget sih. Dan bukan percaya juga, lebih keseru. Loh, ini percaya apa enggak nih? Gimana nih? Ini enggak jadi kamu Ricis Sempra percaya apa enggak nih? Ricis Sempra ini percaya enggak Simbeti doang nih si awok? Tulisannya susah banget nih. Ya udahlah terserah mau percaya atau enggak ya. Dan ada sebuah cuitan seperti ini di sosial media tentang penulisan ramalan-ramalan ini. Gua dulu 3 tahun jadi penulis zodiak di... Jangan disebut. Loh, itu kan suruh tebak. Gue tebak dong. Boleh dong. Gua dulu 3 tahun jadi penulis zodiak di majalah. Isinya, itu gue ngarang bebas kok. Keren dia. Dia ngebohongin orang berpuluh-puluh tahun. 3 tahun. Oh 3 tahun. 3 tahun gitu. 3 tahun buat kucing itu udah 21 tahun tau. Oh iya benar. 3 kali 7 21 loh. Benar. Dia ngebohongin orang 3 tahun. Keren. Tapi gue suka nih sama orang ini. Apalagi ditambah ada yang nulis kayak gitu kan. Nah menurut lo bisa dipercaya gak sih berarti hal-hal tersebut. Dan menurut lo apa yang membuat ramalan-ramalan tersebut dapat dipercaya oleh orang? Nah itu menurut gue juga menarik karena gini. Kalau misalnya ada kejadian majalah dulu penulis zodiaknya tuh sebenarnya ngarang. Kenapa sampai sekarang tuh orang masih banyak banget yang bikin tulisan tentang zodiak gitu. Maksudnya trennya tuh nggak berubah dari dulu sampai sekarang. Maksudnya kayak kenapa nggak tiba-tiba ada model ramalan baru gitu. Kayak kenapa orang masih tetap stick tuh dengan bintang, perbintangan ya gitu. Golongan darah ya kalau iya makanya cuman kalau kayak darah gitu ya. Gue nggak ngerti ya. Cuman mungkin kalau yang tadi lo bilang kalau golongan darah A keras kepala, buat gue nggak make sense. Tapi kalau misalnya golongan darah A lebih baik tidak makan ayam karena ada pengaruh ininya itu gue oke gitu kan betul. Karena alasan kesehatan gitu. Betul. Nah jadi menurut gue ini tuh jadi kayak tapi bener nggak sih zodiak tuh orang totally ngarang kalau masih ada sampai sekarang gitu. Jadi gue masih yang nggak, tapi emang bener maksudnya orang nggak tahu ya mungkin di luar negeri juga atau enggak. Cuman di orang kita tuh kan percaya sama yang seperti itu gitu, yang apa ya, yang klinik yang gitu. Bikin orang tuh kayak kita tuh sangat passionate sama yang kayak begitu-begitu tau, iya nggak sih? Atau mungkin balik lagi ke tadi gue bilang, apa sebenarnya akhirnya orang-orang yang entah menulis zodiak atau yang membuat institusi website tentang zodiak, mungkin akhirnya tujuan mereka ini kali ya kayak tapi ternyata orang-orang yang baca tuh jadi kayak punya semangat, punya hope gitu. Iya benar. Jadi akhirnya yang maksudnya mereka akhirnya bikin itu juga mungkin bukan emang karena beneran nih ramalannya kayak gini gitu, tapi mungkin lebih ngeliat dampaknya banyak orang-orang yang jadi punya pandangan hidup lebih baik kali gara-gara itu gitu. Betul. Nah, tadi kan kita udah kasih tanggapan nih mengenai kenapa orang-orang bisa mudah percaya akan ramalan. Nah, sekarang kita kasih faktanya. Selintas fakta bermakna. Efek Barnum bekerja paling baik untuk pernyataan yang positif yang tadi lo bilang. Bener kan? Dan berikut beberapa pernyataan yang bertendensi memberikan efek Barnum. 1. Menggunakan deskripsi yang seolah-olah ditujukan khusus untuk kita seorang. Namun sebenarnya juga dimiliki banyak orang. Tuh contoh. Leo mudah marah jika tersinggung. Siapa yang tidak mudah marah kalau tersinggung? Siapa? Coba gusin lo ditol-tol kalau gak marah lo dan tersinggung. Gila. Masa Leo doang iya, gitu ya? Mau Leo kayak mau siapa menggunakan kata-kata yang bersifat umum dan positif tanpa menyesuaikan data dan fakta. Ini contoh kedua nih. Rezeki. Cancer, kamu bulan ini harus berhemat supaya kamu bisa membeli apa yang kamu cita-citakan sejak lama. Ini nih yang kayak begini-begini nih. Ya kan? Menurut gue ini tricky loh. Doji visi. Iya. Itu general terus orang-orang yang baca tuh. Ini gue Cancer doang gitu, nih. Iya. Cancer gue banget nih gitu.
sebel gue akhirnya dia jadi menularkan itu ke orang lain gitu ya kan. Terus diikuti oleh tuh Manda. Nomor 3, diikuti oleh kata yang menyatakan ketidakyakinan. Contoh, kadangkala kamu ragu akan keputusan yang kamu pilih, tetapi kamu juga lebih menyukai kesendirian. Wow, gimana? Kayak seakan-akan dia tahu banget gitu ya, kayak kamu tuh ragu. Ragu akan keputusan yang kamu pilih, ya kan? Tapi kamu juga lebih menyukai kesendirian, iya nggak? Bener. Boleh nggak ulang itu reaksinya ntar? Nggak boleh. Iya, memang itu gue setuju sih kayak gitu. Yang aman aja, Bos. Nah, ini setelah kita bahas secara lebih luas nih, ramalan-ramalan itu juga bersifat manipulatif. Jadi apalagi untuk orang-orang yang memang menelan mentah-mentah hal tersebut. Kita juga membaca mentah-mentah. Benar. Tapi menurut gue nih hal ini nggak selamanya buruk. Menurut gue, akhirnya memang bahaya kalau memang orang tuh yang baca di titik posisinya tuh udah hopeless banget dan memang lagi nggak bisa berpikir logis kali ya gitu. Maksudnya kondisi-kondisi tersebut tuh sangat tidak disarankan membaca hal-hal yang sifatnya ramalan gitu. Kalau lagi menurut gue lagi hopeless atau lo lagi kehilangan arah gitu, membaca kitab suci yang paling benar. Benar, setuju. Iya enggak? Setuju. Benar kan? Setuju. Itu udah jelas gitu. Betul, maksudnya itu udah mengajarkan kebaikan. Jangan baca horoskop dong. Betul. Lintas ya kan? Makna versi Ramadan. Iya dong. Jeng. Ayo. Oke. Selintas kata bermakna. Apa asiknya hidup kalau kita sudah tahu ke depannya akan seperti apa? Itu maksud gue, Manda. Kayak kenapa lo ngapain gitu? Lo ngapain sih cari-cari tahu gitu ke depannya? Ngapain sih ngoprek-ngoprek gitu? Maksudnya ya jadikan semua itu misteri itu kebahagiaan kita sendiri, ya dong. Anjir, mantap. Misteri itu bisa jadi satu happiness kita yang aduh ini abis ini apa ya gitu kan enak ya. Oke. Siapa nih yang nulis nih Sex Olab nih? Siapa coba. Tapi gak sedikit juga nih Manda yang terlalu percaya sampai bikin salah pikir sama kenyataan-kenyataan mengenai dirinya. Jadi contohnya dia diramal kalau jodohnya dari timur. Tapi ini yang ada kasusnya nih ya. Iya, tapi ketika ada jodoh yang datang dari barat, kerasakti dong. Bisa jadi. Ya, dia jadi menutup diri gitu. Menurut Manda gimana menyikapi ramalan-ramalan tersebut? Iya, menurut gue ini juga salah satu contoh yang bahaya ya, apalagi kalau ada orang yang udah berani ngasih ramalan spesifik gini kayak lo tuh jodohnya nanti dari kota A, udah spesifik banget kota A orangnya kayak gini. Terus ya udah, maksudnya kan kalau orang yang punya kemampuan berpikir kritis, mungkin dia bisa gitu kayak, masa sih gitu kayak, masa lo tahu dari mana atau kayak mungkin dia jadi punya cara lain untuk memilahnya kayak oh ya bener, mungkin make sense kalau dari situ karena mungkin gue kemarin abis ada dinas kerja di situ gitu. Betul. Tapi ya jangan percaya banget. Nah ini gimana kalau yang orang-orang yang kayak setahu gue nih kasusnya ada orang yang katanya emang beneran jadi menutup diri ketika ada orang lain yang datang, terus dia nggak mau karena dia percaya jodohnya tuh datangnya bukan dari timur gitu contohnya gitu. Jadi bahaya sih kalau sampai bener-bener di resapi benar. BKT Cipinang. Jangan kayak gitu ya, maksudnya jodoh tuh semua di tangan Tuhan tau, bukan tangan zodiak. Gile kali tangan zodiak. Betul. Kacau nih. Ini selintas fakta bermakna. Berikut juga beberapa cara dalam mencegah kesalahan berpikir akibat efek Barnum ini. 1, tidak terburu-buru percaya akan sesuatu. Coba lihat dari berbagai sisi. Betul. Terus 2 apa Manda tuh? Mencocokkan ulang dengan data dan realita gitu. Itu kayak penting. Bisa dari timur gitu kayak. Hah? Tapi kan gue tinggalnya nggak di timur gitu atau gimana gitu. Kecuali Betul tuh Manda, itu bener banget tuh ya. Karena yang ketiga, melihat relevansi informasi dengan keadaan pribadi. Betul. Jadi jangan adek. Bandel banget. Gila bader banget ini. Agak bapak-bapak. Gila nih, gak pernah terawih nih anak nih. Dan ini yang keempat nih. Ini keempat ya. Mengkurasi informasi yang udah kita baca. Nah itu maksudnya bener-bener dikaji ulang lagi. Bener gak sih yang dikasih tahu sama ramalan Dan ini? jangan tertipu sama penampilan yang ngasih tahu ya gitu. Biasanya orang yang ngasih tahu tuh dia akan jauh lebih jago meyakinkan kita gitu. Ya, menurut gue sih kayak, apalagi yang ya gue pribadi gue sih nggak percaya kayak gitu-gituan ya gitu. Cuman kalau disuruh tes kayak gitu juga gue nggak mau sih gitu, karena pasti
alam bawah sadar kita pasti kepikiran kan. Gue nggak percaya. Tapi katanya kok gitu. Males gue. Jadi mendingan kalau gue pribadi gue akan menghindari. Ya setuju. Jangan dong teman-teman sebelum kita ke konklusi. Kalau dilihat-lihat kan soal efek Barnum dari banyak ramalan yang tersebar ke media sosial sampai kehidupan kita dari teman ke teman itu kan akhirnya jadi pemenuhan ego dan pengaminan ekspektasi yang udah kita buat. Jadi kalau gue pribadi, gue emang nggak pernah percaya sama horoskop karena bagi gue ya itu dia mencari celah di mana manusia itu haus akan ego dan ingin memenuhi ekspektasinya setiap hari. Jadi difulfill sama si horoskop ini. Nah tadi sempat disebut juga menarik dari Manda, kalau emang ini dibuat-buat, kenapa trennya itu justru naik, kayak moon sign dan segala macam, dan turun gitu. Bahkan nggak jarang orang-orang yang berpendidikan tinggi pun betul hal tersebut gitu. Nggak apa-apa. Intinya adalah yang mau gue sampaikan, menurut Manda dan Dipta itu, kalau memang horoskop ini cenderung membawa ke hal yang buruk atau tidak baik, kenapa masih banyak orang-orang yang mengerti bahwa hal tersebut adalah efek Barnum memproduksi ini? Nah mungkin nggak tahu ya. Kalau menurut gue sih kayaknya si efek Barnum ini sebenarnya banyak juga positifnya gitu, karena banyak juga positif karena kan kita jadi kayak apa ya, misalnya apa ya contohnya, misalnya sebenarnya ya dan kayaknya buat ini sih kayak orang nonton film deh gitu, kayak orang nonton film let's say Back to the Future. Kita nonton Back to the Future, ada mobil terbang sama si skateboard terbang. Kita kan mikir, ih ini kayaknya bakal, dia kan nulis tuh tahun 2015 akan ada mobil terbang. Kan kita nontonnya, pasti lucu nih 2015 ada mobil terbang gitu. Mungkin ya sama, mungkin kalau si horoskop ini kayak ngasih angin seger gitu. Kayak ngasih angin seger, dan orang tuh kadang-kadang suka mengesampingkan, kan kita suka gini, itu bohong tuh. Biarin lah, orang itu asik juga. Iya dong. Biarin lah, orang lucu juga, bikin happy juga gitu. Ya tadi Manda gitu. Iya bohong, tapi ya gue anggap aja doa. Selalu ada dibelokin gitu. Jadi yang penting doa, anggap aja doa. Kalau yang jelek-jelek, ya itu mah belum tentu benar kali. Kan kita suka kayak gitu, kita selalu menerima atau mencerna hal-hal yang baik aja buat kita, yang mau kita mau terima aja gitu. Jadi kalau horoskopnya jelek, belum tentu benar. Tapi kalau bagus, bener juga tuh gitu. Iya. Kayaknya itu emang ngebantu orang juga sih. Karena kalau dipikir-pikir sekarang gue nggak tahu ya. Kayaknya udah mulai nggak ada deh zodiak yang kayak besok kamu akan terkena malapetaka. Maksudnya kayak yang hal-hal yang itu kayak lebih ke dukun ya kalau pas itu. Nggak ada, emang sejak kapan zodiak malapetaka begitu? Iya kali. Maksud gue ya kan atau kayak show dan zodiak dan sebagainya gitu, ramalan-ramalan gitu. Jadi menurut gue itu sih. Jadi trennya jadi naik ya karena orang butuh dimotivasi untuk hal-hal yang baik aja sih gitu. Dan ya udah gitu. Dan mungkin kenapa terus di kotak-kotakan menjadi misalnya zodiak 12 ini, kayaknya biar orang-orang jadi kayak merasa punya keterikatan satu sama lain deh betul, gitu. Kayak gue tuh kayak lo gitu, atau gue tuh kayak si ini, gue tuh kayak si itu gitu. Jadi yang mungkin pada dasarnya sebenarnya buat biar orang merasa punya kayak jadi komunitas gitu loh. Jadi kayak merasa punya keterikatan, gue mirip sama si ini nih, dan berarti gue sama dia tuh nanti kita punya doa baik bareng gitu yang sama gitu. Mungkin rasanya tuh kayak sama kayak lo percaya sama peri gitu, atau peri apa sih namanya tuh kalau dulu kita giginya coplok taruh di bantal tooth fairy gitu ya. Iya kan, itu kan mirip-mirip tuh rasanya tuh. Iya gak sih? Rasa kita tahu itu gak bener, tapi kita pengen itu bener gitu. Ngerti gak sih? Gue juga gak ngerti gue ngomong jadi apa, cuman gue tapi kayak kalau dari ini pertanyaan juga sih. Oke. Kalau dari psikologi gak tau ya, mungkin dari karena kayak lebih kayak jadi
ngasih efek placebo gitu gak sih? Bisa jadi, oh bisa iya jadi. itu deh tadi gue mikir placebo Iya, efek. iya. Iya. Bisa jadi. Bagus tuh lagu-lagunya. Terus. Bener sih ada Iya. Oke. Kayak hal-hal buruknya itu bukan sebenarnya kita amini sebagai iya hal buruk itu adalah gua banget gitu, tapi kayak buat jadi pelajaran itu adalah hal-hal yang harus dijauhi. Dihindarin gitu ya. Oh bisa juga tuh kayak gitu tuh. Iya. Pada dasarnya kan mungkin sebenarnya yang tadi dibilang kayak hal-hal yang dikasih tuh ya mungkin sebenarnya cukup umum yang semua orang juga pengen menghindari hal itu gitu, bukan zodiak tertentu aja gitu. Betul. Konklusion dari Mas Dikta, silakan. Menurut gua ya, nggak apa-apa percaya horoskop. Zodiak sama horoskop sama ya? Sama. Ya maksudnya tarot terus atau ramalan-ramalan lain lah. Selama tidak mengganggu logik dan realitas hidup kalian gitu. Maksudnya jangan sampai si ramalan-ramalan yang belum tentu benar itu. Kalaupun benar itu juga kayaknya juga kebetulan karena itu bersifat general kan. Gitu. Kecuali ramalan cuaca ya. Kecuali ramalan cuaca pun juga kadang-kadang salah tau. Oh gitu ya? Kan Kalau misalnya mau keluar, hujan nih ntar sore kan lebih baik kalau lo bawa payung. Walaupun gak selalu benar. Iya, makanya semua ramalan itu belum tentu benar, belum tentu salah. Jadi menurut gua jangan 100% nyemplung atau percaya ke ramalan itu. Kalau buat sebagai kesenangan mental health kalian aja, ya kan, untuk healing kalian itu nggak apa-apa gitu. Kalau buat gua pribadi, tapi kalau ditelan mentah-mentah terus dipercayain terus akan menjadi jalan hidup yang kalian pilih, itu konyol menurut gue ya. Konyol sekali itu. Ya, bener dong. Maksudnya daripada kalian mengikuti kata-kata dari horoskop itu, mendingan kalian ikutin omongan orang tua dan saudara-saudara dan teman-teman yang kalian cintai. Ya gitu. sih. Setuju. Maksudnya nggak apa-apa kalau itu dianggap, balik lagi yang tadi gue bilang, gak apa-apa itu dianggap sebagai doa baik aja. Jadi buat diafirmasi aja. Kayak wah kalau ada sesuatu ramalan yang baik, didoakan aja, diaminin aja, mudah-mudahan memang terjadi gitu. Tapi bukan artinya lo juga percaya 100% bahwa itu akan terjadi. Anggap aja ya itu doa baik dari entah siapa orang yang menulis zodiak ini. Gitu. Nah ini ada conclusion dari CXO Lab. Efek Barnum adalah kondisi di saat kita mudah percaya akan ramalan-ramalan yang beredar. Namun hal ini akan menjadi buruk jika kita menelan secara mentah-mentah. Ada baiknya juga kita melihat dari berbagai sisi dan melihat realita yang ada, karena sejatinya kita terlahir dengan kebebasan. Dan dapat membentuk sendiri kepribadian kita tanpa perlu diklasifikasikan atau disangkut pautkan akan sesuatu. Betul. Man is condemned to be free. Because once thrown in the world, he is responsible for everything he does. Dari Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Oke. Katanya Bertrand Antolin tuh. Bertrand. Silakan Dikta. Ya, silakan sharing pendapat kamu atau pengalaman kamu tentang efek Barnum ini melalui Instagram Lintas Makna. Dan apakah menurutmu setelah menyimak episode ini kamu terjebak dalam efek Barnum ini, ataukah kamu memilih untuk menjadi orang yang bebas? Nah ini silakan share topik apa yang kalian pengen kita bahas di episode berikutnya. Dan saksikan terus Lintas Makna setiap hari Selasa jam 18 waktu Indonesia Barat di platform kami cxomedia.id. Lintas Makna juga dapat kamu dengarkan versi audionya saja di Spotify dan Apple Podcast. Follow sosial media Lintas Makna di @lintasmakna untuk Instagram dan TikTok. Dan Twitter kami di @lintasmakna_cxo. Yes. Sampai jumpa. Sampai jumpa. TikTok. Sampai jumpa.